Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ibadah pada sore ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian Mandarin. Yesus, 给你平安。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你平安，延年永流不断。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你平安，延年永流不断。耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，延年永流不断。哦，耶稣给你平安。Sekali lagi. 这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你平安，延年永流不断。这世界虽有苦难，主耶稣是避风港湾，他要给你平安，延年永流不断。耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，延年永流不断。哦，耶稣给你平安，耶稣给你平安，耶稣给你平安，耶稣给你真正平安，深深在你心里，延年永流不断。哦，耶稣给你平安。Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sore hari ini, di mana kami boleh mengadakan ibadah di Komisi Kaleb Tuhan. Walaupun melalui online, tapi kami percaya Engkau tetap bekerja di dalam hati setiap kami, memberi damai sejahtera yang selalu mengalir seperti air sungai yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore ini dari awal hingga akhir. Biar semua boleh terjadi demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat di Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian di KPPK nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah, ku puji, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mandarin. 我要唱耶和华的大慈爱，到永远。我要唱，我要唱。我要唱耶和华的大慈爱，到永远。我要唱耶和华的大慈爱，用我口叫人知道你的心声，你的心声，用我口叫人知道你的心是直到永远万代。我要唱耶和华的大慈爱，到永远。我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱，到永远。我要唱耶和华的大慈爱。Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini menjadi saluran berkat bagi jemaat di Komisi Kaleb. Berkati Tuhan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut dan bibirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu sekalian, perikop yang kita baca ini merupakan kisah ya dari usaha musuh-musuh Tuhan Yesus untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, ya, melalui pertanyaan yang bersifat teologis.
Di dalam ayat 34 sampai 36 dikatakan ketika orang-orang Farisi itu mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, tidak bisa ngomong apa-apa lagi, ya, maka mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul, mereka berunding, mereka bersepakat, dan salah seorang dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, ya, bertanya untuk mencobai Yesus. Ya, pertanyaannya adalah, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini sangat sulit dan dilematis. Sangat sulit dan dilematis. Ya. Kenapa dikatakan sulit dan dilematis? Sulit karena di dalam kitab suci, ya, di dalam kitab suci orang Yahudi itu terdapat ratusan perintah, ya. Dan menurut tradisi orang Yahudi terdapat 613 perintah di dalam seluruh firman Tuhan. Di seluruh Alkitab 613. Jadi 613 ini dapat dibagi, ya, menjadi 248 itu adalah perintah yang positif yang harus dilakukan. Dan 365 adalah perintah negatif yang harus dihindari, yang tidak boleh diadakan, yang tidak boleh dilakukan. Ya. Angka 248 ini diperoleh dari jumlah anggota tubuh manusia. Ya, 248. Jadi dihitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dihitung. Jadi termasuk bagian tubuh kita yang bagian dalam, misalnya jantung, ginjal, usus, ya, paru-paru, dan lain sebagainya. Setelah dihitung semua, ternyata jumlahnya 248. Nah, dan 365 ini adalah jumlah hari dalam satu tahun. Ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa sulitnya pertanyaan yang digunakan ahli Taurat ini untuk mencobai Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sulit, tetapi pertanyaan ini juga pertanyaan yang dilematis. Mengapa dikatakan dilematis? Karena orang Yahudi itu terbagi menjadi dua blok. Satu blok mengatakan semua hukum itu sama. Ya, yang jumlahnya 600 sekian, ya, 613 ini semuanya sama. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada yang paling penting, yang tidak penting, tidak ada. Semua sama rata. Sementara di satu blok lagi mengatakan ada hukum yang paling besar, ada hukum yang paling kecil. Ada hukum yang paling penting, ada hukum yang tidak terlalu penting. Jadi ada perbedaannya. Ya, satu blok mengatakan sama rata, satu blok mengatakan tidak sama rata. Ada pembagiannya. Nah, jadi kita bisa membayangkan apapun jawaban yang diberikan Tuhan Yesus itu pasti mendapat sanggahan dari salah satu kelompok tersebut. Ya, jadi dilematis sekali. Tetapi Yesus memiliki hikmat yang luar biasa. Yesus tidak mau masuk dalam jebakan ahli Taurat ini. Dia mempunyai hikmat. Yesus tahu ini jebakan. Jadi Yesus menggeser fokus pertanyaan dari ahli Taurat ini. Jadi ahli Taurat ini bertanya, perintah manakah yang paling utama atau yang paling besar? Tetapi Yesus geser pertanyaannya. Ya, Yesus fokus pada yang paling esensi dari semua perintah ini. Ya, apa yang paling esensi? Apa yang paling esensi di dalam perintah ini? Yaitu ada dua. Kasih dan ketaatan. Ya, ini yang paling esensi di dalam perintah ini. Ya, kasih dan ketaatan.
Dua hal ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa dipisahkan. Ya, kasih dengan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, keduanya akan mengalami atau kehilangan makna yang sebenarnya. Mari kita melihat yang pertama. Kasih merupakan sebuah perintah. Ya, di dalam ayat 37 dan 39 dikatakan kasihilah. Kasihilah, bentuk kalimatnya itu adalah kalimat imperatif, kalimat perintah. Ini berbicara tentang sebuah tindakan, ya, sebuah aksi yang nyata, bukan perasaan, ya, bukan emosional saja. Tetapi kasih ini adalah tindakan yang kita lakukan. Bukan hanya perasaan yang kita pikirkan, ya, yang kita rasakan saja, ya, bukan itu saja, tetapi aksi, ya, apa yang kita lakukan. Jadi ketaatan merupakan salah satu wujud dari kasih, ya. Jadi wujud dari kasih itu adalah ketaatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, dan yang kedua, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah atau fondasi dari semua perintah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai contoh 10 hukum Taurat. Ya, kita tahu 10 hukum Taurat dapat dibagi dua, hukum 1 sampai 4. Ya, hukum pertama sampai keempat itu mengatur relasi kita dengan Tuhan, relasi vertikal kita dengan Tuhan. Ya, jadi misalnya ada orang bertanya seperti ini. Ya, mengapa kita mau menyembah Allah saja dan tidak boleh menyembah patung? Mengapa kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun juga, yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, yang ada di air, yang ada di dalam lautan? Tidak boleh membuat patung yang menyerupai apapun juga. Mengapa kita harus menguduskan hari Sabat? Mengapa kita harus menghormati nama Tuhan? Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mengapa? Maka jawabannya adalah karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bertanya lagi, ya, hukum 5 sampai 10, ya, hukum 5 sampai 10 adalah mengatur hubungan kita dengan sesama, ya, horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, kalau ada orang bertanya seperti ini, mengapa kita menghormati orang tua? Mengapa kita tidak boleh membunuh? Mengapa kita tidak boleh berzina? Mengapa kita tidak boleh mencuri, berbohong, dan mengingini rumah, istri, hamba, termasuk ternaknya dari sesama kita? Mengapa? Maka jawabannya karena kita mengasihi orang tua kita. Itu sebabnya kita menghormati dia. Kita mengasihi istri kita. Itu sebabnya kita tidak boleh berzina. Kita mengasihi sesama kita. Itu sebabnya kita tidak boleh membunuh. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh serakah menginginkan istrinya, menginginkan rumahnya, menginginkan hambanya, menginginkan ternaknya, dan lain sebagainya. Karena kita mengasihi teman kita, mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi rekan-rekan kita, sesama kita. Ya. Karena kasih adalah dasar dari perintah-perintah di dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa kasih ketaatan menjadi legalisme. Tidak ada unsur personal di dalamnya. Dan juga tidak ada emosi yang menggadaikan dalam kasih. Perintah Allah akan menjadi deretan peraturan yang kaku dan memberatkan. Jikalau ketaatan tidak dilandaskan pada kasih, maka ketaatan akan menjadi ajang pamer diri. Pencitraan, tebar pesona, ketaatan menjadi kemunafikan kalau tidak ada kasih. Ya, ketaatan hanyalah sarana
untuk manipulasi Allah dan orang lain kalau di dalamnya tidak ada kasih. Hal ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 23, ya. Ayat 1 sampai 36, di sana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, sebagai orang munafik. Kita melihat di dalam ayat 23 saja. Ya. Matius 23 ayat 23. Saya bacakan, ya. Matius 23 ayat 23. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Ini teguran Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka taat menjalankan persepuluhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, semua dijalankan. Tetapi mereka menjalankan tanpa kasih. Ya, Yesus menegur mereka, tidak ada keadilan, tidak ada belas kasihan, tidak ada kesetiaan. Jadi hanya merupakan ajang pamer diri. Itu semua palsu. Bapak Ibu sekalian, kata munafik dalam bahasa Mandarin itu disebut ciamau weisan. Ciamau itu artinya palsu, weisan itu artinya berbuat baik. Jadi berbuat baik itu di dalamnya penuh dengan kepalsuan. Ya. Itu munafik. Bapak Ibu sekalian, ya, Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka. Tidak ada kesetiaan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada keadilan di dalamnya. Sebaliknya jikalau kasih yang melandasi ketaatan, maka kita rela melangkah lebih jauh daripada tuntutan yang diberikan. Kita tidak hanya menghindari dari hal-hal yang membawa dampak buruk bagi orang lain, tetapi kita juga ingin menghadirkan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Intinya kasih memampukan kita untuk taat daripada yang diharapkan orang lain. Kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tanpa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita tidak mungkin bisa mengasihi Dia. Karena kasih yang sempurna adalah kasih dari Allah kepada kita. Ya. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa membalas kasih-Nya. Dan kita bisa taat kepadanya. Jadi ketaatan itu merupakan respon terhadap kasih Allah. Dan wujud kasih Allah kita, ya, kepada Allah. Ya, jadi wujud kasih kita kepada Allah. Ya, itulah ketaatan kita, ya, sebagai balasan respon kita terhadap kasih Allah yang sempurna. Kita taat kepada Dia, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11 tertulis, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dia telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau cuma ada ketaatan saja, tanpa kasih, maka ketaatan tersebut akan menjadi legalisme, munafik, dan akan menjadi ajang pamer diri, tebar persona. Ya, seperti yang tercatat di dalam Matius pasal 23 ini. Ya, Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Ya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai 3, ketika Paulus menjelaskan tentang kasih, Paulus
mengatakan apa? Sekalipun kamu memberikan dirimu dibakar, sekalipun kamu bisa berbahasa malaikat dan berbahasa semua manusia, itu tidak ada gunanya kalau kamu tidak mempunyai kasih di dalamnya. Ya, itu seperti tong kosong nyaring bunyinya kalau kamu tidak mempunyai kasih di dalamnya. Nah, jadi ketaatan saja tanpa kasih itu menjadi legalisme munafik tebar persona. Nah, sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau cuma ada kasih saja tanpa ketaatan, maka kasih itu hanya sebatas bibir saja. Cuma ngomong doang, tidak ada aksinya. Ya, cuma ngomong, ya tidak ada tindakannya. Kalau di dalam istilah Rasul Yakobus itu disebut apa? Cuma menjadi pendengar firman saja, ya. Iman tanpa perbuatan, ya. Yakobus menyebut demikian, ya. Kamu hanya mendengar firman saja, hanya menjadi pendengar saja, bukan pelaku. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, kasih dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan bersama-sama, beriringan saling bergandeng tangan. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 24-25 Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukan, ia sama seperti orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian datang hujan, datang banjir, rumah itu tetap kokoh, tidak rubuh, ya, tidak rusak, karena rumah ini didirikan di atas batu. Ya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Kasih dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Harus berjalan bersama-sama. Ya, harus berjalan bersama-sama. Bergandengan tangan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memotivasi kita. Bisa membuat kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang setia mengasihi Tuhan dan yang setia melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah hamba-Mu sampaikan. Mampukan kami untuk menjalankan firman Tuhan ini sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap jemaat di Komisi Kaleb. Dan mampukan mereka Tuhan untuk mengerti kebenaran firman ini. Terjemahkan ke dalam bahasa yang sederhana sehingga boleh dimengerti oleh jemaat Komisi Kaleb. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memberi persembahan pada sore hari ini. Persembahan boleh ditransfer atau boleh dititipkan ke rekan-rekan hamba Tuhan di kantor gereja. Ya, mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian di KPPK nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Tangan
Mandarin. 我奉献所有以耶稣这甘心乐意奉献，我愿永远爱主靠主，一直亲密到永远。我奉献所有，我奉献所有，完全献于恩主耶稣，我奉献所有。Untuk doa persembahan disertai doa syafaat dan ditutup dengan doa Bapa kami akan dipimpin oleh Contoh Nova. Kepada Contoh Nova, saya mempersilakan. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu Saudara setelah berikan untuk Komisi Kaleb. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan akan diberkati. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada saat ini kami memberikan persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai oleh Komisi Kaleb untuk pekerjaan Tuhan di Komisi Kaleb. Kami bersyukur setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau berkati akan usaha anggota keluarga mereka. Jadikan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan kami juga berdoa, bersyukur untuk hamba-Mu, Contoh Edi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini di dalam kehidupannya dan juga pelayanannya, dan juga secara khusus untuk keluarganya. Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini, kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Bila Tuhan tuntun kami, agar kami boleh memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, meskipun kami beribadah secara online, tetapi kami percaya Tuhan juga hadir di dalamnya. Kami juga bersyukur karena Engkau sudah pimpin kehidupan kami hingga saat ini. Biarlah Engkau terus pelihara akan kesehatan setiap anggota Komisi Kaleb, dan Engkau berikan hati yang penuh sukacita di hati mereka. Kami juga berdoa untuk badan pengurus Komisi Kaleb, biarlah Engkau memberkati mereka, di dalam mereka bersama-sama merancangkan akan program untuk tahun depan. Biarlah Tuhan pimpin, sehingga program yang akan dirancangkan bersama-sama ini adalah program yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah di masa-masa sulit ini, di masa-masa lanjut usia kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh melayani melalui doa-doa syafaat kami. Dan kami terus memohon kepadamu agar Engkau menuntun akan Komisi Kaleb untuk boleh tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang usia indah yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami, dan biarlah Komisi Kaleb ini boleh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Terpujilah nama Tuhan. Arahkanlah hati setiap anggota Komisi Kaleb kepada Tuhan, dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih itu akan memberkati Engkau dan juga putranya Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, dan Roh Kudus yang akan memelihara iman dan menghiburkan, menguatkan akan setiap kita. Biarlah Tuhan terus menuntun kehidupan kita, bukan saja saat ini, tetapi untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita tetap setia untuk bisa mengikuti ibadah Komisi Kaleb. Dan mari kita sama-sama mendoakan, semoga pada bulan yang akan datang kita sudah bisa mulai
ibadah Komisi Kaleb 2 kali seminggu, 2 kali sebulan ya. Jadi 2 minggu sekali seperti biasa. Tetapi mohon maaf untuk sementara kita masih tetap mengadakan ibadah secara virtual atau secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.